Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kali ini jumpa lagi dengan saya Melia Yosita di topik bahasan e-marketing dengan materi pembahasan e-marketing communication dengan tema own media. Jadi kita akan belajar bagaimana cara mengelola media internal organisasi untuk optimalisasi e-marketing. Nah, di sini untuk pertemuan kali ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu e-marketing communication, kemudian mengenai integrated marketing communication atau IMC, kemudian mengenai strategi dan tujuan IMC, kemudian ada alat komunikasi pemasaran tradisional, kemudian kita akan membahas sepintas mengenai own, paid, dan earned media, karena untuk yang pertemuan kali ini kita akan lebih fokus kepada own media. Kemudian kita akan belajar mengenai content marketing, kemudian ada menghubungkan internet dan media tradisional dalam rencana IMC, kemudian kita akan sedikit mengenal mengenai Search Engine Optimization atau SEO, dan matriks kinerja on media untuk mengukur keberhasilan dan kesuksesan dari si on media. Ya, langsung kita mulai aja untuk pengertian dari e-marketing communication. Pemasaran berbasis internet merupakan metode yang kuat untuk membangun merek, memulai dan memperkuat hubungan dengan konsumen. Marketers tetap harus meningkatkan strategi untuk mempertahankan perhatian konsumen. Ini dikarenakan konsumen memiliki kontrol untuk menyaksikan pesan pemasaran yang seperti apa di internet. Nah, dalam komunikasi pemasaran berbasis digital atau e-marketing communication, ada beberapa kunci sukses, yaitu yang pertama, menyediakan pesan pemasaran yang relevan dan menyenangkan bagi konsumen. Yang kedua, melibatkan konsumen. Dengan cara apa? Dengan cara memotivasi mereka untuk mengunggah konten, memberikan komentar, membagikan konten, atau sekedar menikmati konten pemasaran tersebut seperti game misalnya. Nah, e-marketing communication atau yang kita sebut sebagai e-marcom menggunakan teknologi untuk membangun merek melalui penambahan nilai dalam pengalaman penggunaan produk dengan tujuan untuk menarik perhatian konsumen dan mempertahankan hubungan baik jangka panjang dengan konsumen tersebut. Kemudian kita akan mempelajari apa yang dimaksud dengan IMC atau Integrated Marketing Communication. Jadi dalam IMC ini ada 3 proses utama. Yang pertama yaitu merencanakan atau planning, mengeksekusi atau executing, dan mengawasi atau monitoring. Jadi IMC adalah proses untuk merencanakan, mengeksekusi, dan mengawasi komunikasi merek yang dirancang untuk mendapatkan, mempertahankan, serta meningkatkan konsumen. Konsumen dapat membeli produk melalui website, kemudian mereka dapat mengajukan komplain melalui nomor telepon, kemudian dan layanan support lainnya. Sehingga kombinasi penggunaan saluran komunikasi pemasaran ini yang disebut sebagai IMC, di mana marketers dan perusahaan mengombinasikan saluran pemasaran komunikasi itu baik online maupun offline. Hubungan baik dengan konsumen yang profitable merupakan kunci sukses eksistensi perusahaan, sehingga marketers harus memonitor konsumen yang profitable dengan memanfaatkan penggunaan teknologi seperti database online. The Interactive Advertising Bureau menyarankan ada 4 tahap dalam mengomunikasikan pesan pemasaran kepada konsumen. Tahap yang pertama yaitu adalah menentukan tujuan dan strategi yang jelas dan terukur. Yang kedua, memahami motivasi dan perilaku konsumen, terutama yang ada di media sosial. Yang ketiga, membentuk pendekatan kreatif yang sesuai untuk suatu merek di dalam beberapa platform media. Dan yang keempat, jangan lupa mendefinisikan matriks kinerja untuk mengukur keberhasilan metode yang kita gunakan. Baik, untuk selanjutnya, bagaimana sih sesungguhnya strategi dan tujuan IMC secara garis besar? Marketers membuat tujuan marketing communication berdasarkan tujuan pemasaran dan dampak yang diinginkan dari target pasar. Contohnya nih, perusahaan Mitsubishi Motor ingin menjual mobil lebih banyak, sehingga tujuan marketing communication-nya adalah mengarahkan konsumennya potensial kepada pembelian melalui website, meningkatkan konsumen yang melakukan registrasi melalui website, serta meningkatkan janji test drive dengan konsumen. Tujuan pemasaran utama Mitsubishi Motor adalah penjualan,
dengan tujuan pendukung yang telah disebutkan tadi sebagai cara untuk mencapai tujuan penjualan. Nah, model AIDA atau awareness, interest, desire, dan action, dan model hierarchy of effect, think, feel, dan do, merupakan panduan bagi marketer untuk memilih kombinasi komunikasi pemasaran, baik secara online maupun offline. Nah, selanjutnya marketers harus menentukan alat untuk mengintegrasikan komunikasi pemasaran atau IMC yang disebut sebagai IMC tools. Yuk coba kita lihat gambar di sini ya. Jadi kita akan ambil salah satu contoh. Oke? Jika perusahaan ingin meningkatkan awareness attitude konsumen terhadap merek, yang pertama ya, yang paling atas, maka yang dapat dilakukan oleh marketers adalah berupa strategi, di mana semakin ke atas maka akan berbentuk seperti strategi. Maka strategi media sosialnya dapat berupa meningkatkan brand awareness konsumen tersebut. Namun, jika perusahaan ingin meningkatkan behavior konsumen, yang di bawah ya, yang behavior, maka perusahaan melalui marketersnya akan melaksanakan taktik lebih ke arah action yang dapat dilakukan dengan meningkatkan penjualan. Dan seperti itu semakin ke atas maka akan berbentuk seperti strategi, semakin ke bawah dia lebih berbentuk seperti taktik. Oke, siapa di sini yang masih ingat mengenai alat komunikasi pemasaran tradisional atau yang kita sebut sebagai bauran promosi atau promotion mix? Nah, untuk promotion mix ini terdiri atas beberapa metode. Yang pertama yaitu advertising, public relation, sales promotion, direct marketing, dan personal selling. Media tradisional seperti televisi, radio, dan majalah sudah digunakan sebagai alat komunikasi pemasaran tradisional sejak zaman dahulu. Namun, dengan perkembangan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet, maka media berbasis digital seperti media sosial menjadi salah satu komunikasi yang profitable. Alat komunikasi pemasaran yang disebut sebagai promotion mix yang terdiri atas 5 ini ya. Nah, ini satu persatu mulai diadaptasi ke dalam bentuk digital. Yuk kita bahas satu persatu ya. Untuk yang pertama yaitu ada advertising atau iklan. Advertising adalah segala bentuk presentasi non-personal yang berbayar dan pesan promosi dari ide, barang maupun jasa. Contohnya nih, misalnya pada media sosial adalah iklan Instagram yang biasa kita sering lihat saat kita buka Instagram tiba-tiba ada iklan. Yang kedua ada public relation, yaitu adalah saat perusahaan membangun hubungan baik dengan publik untuk mendapatkan publisitas, image, hingga menangani isu atau rumor terkait. Nah, contohnya pada media sosial adalah press release. Kemudian ada yang ketiga yaitu sales promotion, yaitu insentif jangka pendek untuk meningkatkan penjualan produk baik barang maupun jasa. Contohnya pada media sosial adalah sampel gratis dari produk digital seperti musik atau games, ada produk trialnya ya, misalnya 14 hari atau 7 hari seperti itu. Yang keempat ada direct marketing, yaitu proses interaktif dari komunikasi terarah yang menggunakan satu atau lebih media untuk tujuan tertentu perusahaan, seperti penjualan hingga amal. Contohnya adalah iklan yang tampil pada laman YouTube berdasarkan hasil pencarian user atau perilaku user. Atau contohnya kita sebagai konsumen nih, tiba-tiba nerima email yang isinya adalah iklan promosi atau diskon dari suatu brand. Nah, kalau direct marketing ini lebih ke arah personal ya, bahkan setiap email itu dikustomisasi berdasarkan dari nama kita, karakteristik kita sebagai konsumen. Kemudian ada yang terakhir yaitu personal selling, adalah interaksi personal antara konsumen dan tenaga penjualan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan serta membangun hubungan dengan konsumen tersebut. Kalau di tradisional mungkin kita akan berbicara dengan tenaga penjualan perusahaan ya, misalnya dalam pameran. Nah, kalau personal selling di dalam dunia digital, kita biasanya berbincang langsung dengan asisten virtual atau virtual bot dalam kolom chat. Misalnya saat kita beli di marketplace, ada kolom chatnya, kita akan chat di situ.
Salah satu tantangan yang dihadapi oleh marketers adalah bagaimana untuk mempertahankan brand image perusahaan di tengah gegap gempita dinamika media sosial, kontrol konsumen, dan kepercayaan konsumen. Hal ini dikarenakan marketers tidak dapat mengontrol hal tersebut. Namun, marketers dapat memanfaatkan saluran komunikasi perusahaan seperti website dan media sosial internet untuk mempertahankan dan meningkatkan brand image. Baik, untuk saluran komunikasi pemasaran atau e-marketing communication itu pada dasarnya terbagi atas tiga. Yang pertama yaitu ada own media, ada paid media, dan ada earned media. Nah, media komunikasi atau communication media itu sesungguhnya adalah saluran komunikasi yang digunakan sebagai wadah untuk menyampaikan berita, informasi, hiburan, hingga pesan promosi produk. Media digital termasuk di dalamnya berupa teks, gambar, GIF, audio, maupun konten lainnya. Nah, media sosial inilah yang merupakan salah satu jenis dari media tersebut. Terdapat tiga kategori seperti yang tadi sudah disebutkan, yaitu ada own media, paid media, dan earned media. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu own media. Own media adalah membawa pesan komunikasi dari organisasi kepada pengguna internet dalam channel yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Perusahaan mempromosikan produknya melalui saluran media yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Jadi kalau own media ini biasanya saluran komunikasinya itu adalah milik internal perusahaan sendiri. Dapat berupa offline maupun online. Kalau own media offline, seperti brosur, katalog, dan item promosi. Kalau own media online seperti blog, email, media sosial, dan website. Ya, untuk yang lengkapnya bisa dilihat di gambar yang di sebelah kanan. Yang kedua ada yang paid media. Paid media adalah seluruh properti yang dimiliki oleh orang yang dibayar oleh organisasi untuk membawa dan menyampaikan pesan promosi. Perusahaan mempromosikan produknya melalui jasa periklanan berbayar. Jadi kalau paid media adalah yang berbayar. Paid media dapat berbasis offline maupun online. Kalau yang offline seperti iklan majalah dan iklan di baliho. Kalau yang berbasis online seperti Facebook Ads atau Instagram Ads. Dan yang terakhir ada earned media, yaitu adalah saat perusahaan individu atau percakapan individu menjadi sebuah kanal atau channel dan sering disebut sebagai user-generated media. Contohnya seperti diskusi komunitas virtual. Jadi, on media dan paid media ini menciptakan pesan promosi yang akhirnya melahirkan sebuah earned media. Di mana earned media ini contohnya misalnya jadi viral atau misalnya terbentuknya sebuah diskusi komunitas virtual. Asal mulanya dari media berbayar dan media yang dimiliki oleh perusahaan. Jadinya seperti diskusi, punya forum sendiri. Baik, kemudian untuk yang selanjutnya, karena ini babnya fokus pada on media, kita akan langsung fokus kepada on media. Kalau untuk yang paid dan earn akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. On media merupakan salah satu saluran media e-marketing yang dimiliki dan dikontrol oleh organisasi atau perusahaan. Dengan kata lain, memang saluran atau channel media itu merupakan punyanya si perusahaan sendiri. Tujuan dari pemanfaatan on media diantaranya adalah melibatkan konsumen dengan konten merek perusahaan secara positif, menarik konsumen untuk menyebarkan konten positif tersebut, kemudian sebagai media untuk membangun hubungan baik dengan konsumen atau meningkatkan Customer Relationship Management atau CRM, dan sebagai media promosi kepada konsumen. Nah, di sini ada beberapa nih contoh dari implementasi on media. Ada sekitar 16 yang akan saya bahas satu persatu ya. Nah, yang pertama yaitu ada pemasaran konten atau content marketing. Konten marketing adalah strategi yang di dalamnya termasuk membuat dan mempublikasikan konten pada website dan media sosial perusahaan atau organisasi. Konten dapat berupa gambar, teks, video, hingga GIF. Perusahaan dapat memberikan pesan promosi hingga informasi seputar produk melalui konten. Perusahaan juga dapat memonetisasi konten dengan cara menjual konten digital, menggunakan Google AdSense, atau bekerja sama dan berafiliasi dengan website lainnya.
Kemudian yang kedua ada website. Setiap perusahaan yang memiliki website berperan sebagai marketing public relation atau MPR. Hal ini dikarenakan website tidak hanya berperan sebagai penyedia informasi produk, namun dapat berupa katalog online dan melayani proses transaksi pembelian secara virtual. Berikut ini merupakan keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan yang menggunakan website. Yang pertama, lebih menghemat biaya jika dibandingkan menggunakan sistem pemasaran tradisional seperti brosur kertas. Yang kedua, proses update lebih mudah dan gampang dilakukan kapan saja. Yang ketiga, website dapat menjangkau konsumen tanpa berbatas waktu dan wilayah sehingga pangsa pasar akan lebih besar. Yang ketiga ada mobile site. Kalau mobile site ini adalah versi mobile dari website ya. Peningkatan penggunaan device berbasis mobile membuat para marketers untuk membuat website yang dapat diakses versi mobile. Ini yang dinamakan mobile site atau M-site. Selain karena karakteristik M-site yang memiliki waktu download lebih cepat, kesederhanaan dan fokus pada konten utama menjadi keunggulannya pula. Selanjutnya ada lagi nih yang dinamakan online chat. Online chat merupakan adaptasi dari bauran promosi yaitu personal selling, di mana melibatkan komunikasi real-time antara tenaga penjualan dengan konsumen. Konsumen dapat berkomunikasi dengan tenaga penjualan virtual melalui aplikasi atau plugin chat di website milik perusahaan. Ini yang dinamakan sebagai chatbots. Kemudian ada lagi yang dinamakan blog, contohnya ada WordPress, Tumblr, dan Blogspot, di mana blog merupakan salah satu bagian dari website saat pemilik dan pembacanya dapat bebas memposting dan memberikan komentar. Marketers mulai memperhatikan perkembangan blog sebagai salah satu on media perusahaan, dikarenakan mayoritas konsumen sering menulis blog berdasarkan pemikiran yang kadang tidak bisa dituangkan di platform lain. Biasanya perusahaan meminta karyawannya membuat blog dan menulis review mengenai produknya. Yang keenam ada forum dan komunitas pendukung virtual atau virtual and support community. Perusahaan juga dapat membuat wadah berupa forum untuk konsumen dalam menggali ide dan dukungan dari konsumen tersebut. Melalui forum dan komunitas pendukung virtual, perusahaan dapat mengobservasi topik yang sedang jadi tren, merekrut dan bekerja sama dengan konsumen yang vokal di internet, mengevaluasi platform bauran pemasaran, melibatkan konsumen untuk membuat konten pemasaran, menentukan metode pengukuran untuk menilai kesuksesan media komunikasi pemasaran perusahaan, dan meningkatkan komunitas tersebut. Yang ketujuh, ada podcast. Pasti di sini pernah ya lihat podcast, tapi kadang ada juga nih podcast yang ada videonya. Nah, podcast ini merupakan salah satu media digital yang berisikan percakapan antara dua orang atau lebih mengenai suatu topik tertentu yang tersedia secara online atau bisa kita download juga. Nah, yang podcast yang ada videonya itu dinamakan videocast, di mana pendengar tidak hanya mendengarkan suara saja, namun gambar berupa video pula. Kemudian ada lagi yang dinamakan email. Pasti sangat familiar sekali ya yang kita gunakan sebagai email ini. Nah, email ini merupakan bentuk adaptasi dari surat dan dapat digunakan untuk melakukan bauran promosi atau promotion mix, yaitu direct marketing. Perusahaan dapat memanfaatkan email untuk dapat berkomunikasi dengan konsumen seputar penawaran produk terbaru, diskon, hingga menjangkau pangsa pasar baru yang lebih terkustomisasi. Namun marketers juga baru mengantisipasi nih bahwa kadang email itu suka masuk ke folder spam sehingga tidak diterima atau tidak dibaca oleh konsumen. Beberapa strategi yang dapat digunakan oleh perusahaan agar dapat sukses menggunakan pemasaran email seperti yang pertama, menggunakan layout email yang kreatif dan tidak monoton sehingga menarik perhatian konsumen. Yang kedua, kemudahan konsumen untuk melakukan unsubscribe layanan email promosi. Nah, ini juga membantu meningkatkan kepercayaan konsumen. Yang ketiga, menggunakan teknik mikrosegmentasi, di mana mengirim email promosi yang terkustomisasi terhadap konsumen yang berbeda-beda. Yang kesembilan ada SMS. Nah, SMS ini masih jadi primadona loh bagi perusahaan untuk sebagai media promosi. Hal ini dikarenakan jika ada pesan masuk melalui SMS,
pasti akan lebih pop up, lebih cepat terbuka dan setidaknya dibaca oleh konsumen meskipun hanya dalam waktu yang singkat. Kemudian yang ke-10 ada virtual event atau acara virtual yang diselenggarakan untuk meningkatkan ketertarikan konsumen terhadap merek dan meningkatkan kunjungan atau traffic. Contohnya webinar, workshop online, diskusi virtual, hingga live streaming. Yang ke-11 ada sales promotion offers atau penawaran penjualan yang dilakukan secara online dengan memberikan promo, diskon, sampel produk gratis, maupun melakukan kombinasi di antaranya. Tujuannya adalah untuk membangun merek, membangun database pemasaran, dan meningkatkan penjualan baik secara online maupun offline. Yang ke-12 ada virtual worlds, virtual reality, dan AR atau augmented reality. Perusahaan juga dapat melakukan promosi sekaligus meningkatkan pengalaman konsumen dengan memanfaatkan teknologi ini. Konsumen diajak masuk ke dalam dunia digital atau yang disebut sebagai metaverse, pasti pernah dengar ya, lagi in sekali di beberapa belakangan ini dibahas, di mana konsumen dapat saling berinteraksi melalui avatar dan terlibat langsung dengan produknya secara virtual. Yang ke-13, online games. Siapa sih yang nggak pernah main games? Pasti semuanya pernah main games online ya. Marketers juga dapat menggunakan online games untuk memberikan pesan promosi kepada konsumen. Ini yang dinamakan advergame, di mana perusahaan mengkombinasikan antara iklan dan permainan. Sangat sering kita melihat iklan pop-up atau online games yang merupakan kolaborasi antara pengembang game dengan suatu perusahaan. Yang ke-14 ada QR codes dan mobile text. QR codes dan mobile text dapat digunakan oleh konsumen untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai produk. Tidak menutup kemungkinan pula bahwa melalui teknologi ini, konsumen dapat melakukan transaksi pembelian dan terhubung dengan perusahaan. Yang ke-15 ada location-based marketing, di mana marketers juga menggunakan teknologi ini untuk mengirimkan pesan promosi produknya. Sehingga tidak jarang saat kita sebagai konsumen sedang berada di suatu daerah, maka akan muncul pesan promosi atau iklan di smartphone mengenai promo bisnis lokal yang sedang terjadi di daerah tersebut. Dan yang terakhir, yang ke-16 ada social networks. Pasti pada punya social networks ya, kayak YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Nah, social networks ini merupakan salah satu wadah komunikasi yang dimiliki oleh individu maupun organisasi dengan dasar kesamaan nilai, ide, dan kepentingan. Melalui pemanfaatan jejaring sosial atau social networks, perusahaan dapat terhubung dengan konsumen dengan melibatkannya ke dalam konten pemasaran. Kemudian, dari sekian banyak pilihan media tersebut, bagaimana sih cara menghubungkan internet dan media tradisional ke rencana IMC kita sebagai marketers perusahaan? Marketers dapat mengombinasikan media promosi tradisional maupun media promosi berbasis internet ke dalam rencana IMC dengan tujuan untuk menjangkau konsumen, membangun hubungan baik dengan konsumen, serta meningkatkan penjualan. Pemilihan media didasarkan pada kebutuhan perusahaan dan kondisi dari target pasar. Kemudian ada lagi yang dinamakan oleh Search Engine Optimization, karena tidak akan bisa lepas ya yang namanya media digital dengan Search Engine Optimization atau SEO. SEO adalah proses untuk memaksimalkan jumlah pengunjung kepada website atau media sosial melalui dua hal. Yang pertama, menjadikan link website atau media sosial di urutan pertama pada pencarian di search engine. Search engine ini contohnya seperti Google atau misalnya Yahoo ya, di mesin pencarian. Dan yang kedua yaitu dengan cara iklan terkait website atau media sosial mendapatkan klik yang paling besar. Nah, marketers sering menyebut teknik ini dengan nama search marketing. Hal ini dikarenakan mayoritas konsumen akan mengunjungi link pertama dan teratas saat mencari sebuah informasi pada Google misalnya. Search engine ini, search marketing ini yang dapat digunakan oleh marketers itu ada dua strategi. Yang pertama natural search, yang kedua ada vertical search. Kalau natural search, di mana marketing melakukan optimisasi website, sehingga website tersebut akan menjadi hasil pencarian utama
saat konsumen melakukan pencarian atas sebuah kata kunci. Nah, kalau yang vertical search, di mana marketers membentuk spesifikasi situs, baik website maupun media sosial, berdasarkan suatu topik tertentu, misalnya liburan atau online retailer. Sehingga saat konsumen melakukan pencarian kata kunci mengenai liburan atau traveling, maka situs pertama yang muncul adalah situs perusahaan kita. Namun perlu diingat, dalam menentukan spesifikasi harus disesuaikan dengan produk yang kita promosikan. Nah, di sini coba kita ambil ya, di salah satu search engine yaitu di Google. Saya ketik email marketing di sini. Kemudian yang pertama muncul itu adalah yang website yang ini, yang tulisannya AD. Nah, website itu merupakan website pertama dan paling atas yang muncul saat kita melakukan pengetikan pencarian mengenai email marketing. Jadi, tidak menutup kemungkinan bahwa memang website tersebut melakukan search engine optimization. Bagaimana cara memaksimalkan penggunaan SEO sebagai media promosi? Nah, berikut ini ada beberapa cara dan tips yang dapat digunakan oleh marketers. Yang pertama, rutin melakukan upload dan update konten di media komunikasi pemasaran perusahaan. Yang kedua, mayoritas search engine itu mengutamakan relevansi dan popularitas situs, sehingga kembangkanlah situs dan media sosial yang relevan dengan tujuan promosi perusahaan. Yang ketiga, melakukan optimisasi konten pemasaran. Jadi lebih kreatif lagi, lebih banyak lagi yang dilakukan update. Yang keempat, menggunakan URL yang mudah diingat dan sesuai dengan nama merek perusahaan. Yang kelima, menggunakan pencarian gambar. Yang keenam, mengintegrasikan strategi pemasaran media sosial dan search marketing. Dan yang ketujuh, rutin melakukan update taktik SEO yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dan selanjutnya timbullah pertanyaan, sebenarnya yang bagaimana sih yang dapat dikatakan sebagai worth it nggak kita investasi di on media perusahaan ini untuk mencapai penjualan setinggi-tingginya, untuk meningkatkan hubungan baik dengan konsumen dan mempertahankan konsumen ya. Nah, berbagai pilihan on media yang 16 tadi itu, yang variatif membuat marketers harus menentukan media mana yang worth it untuk dikembangkan. Nah, kita ambil contoh ya nih, misalnya perusahaan kita ingin mengembangkan on media berupa podcast dan videocast. Setelah berjalan, akhirnya kita menggunakan matriks nih untuk mengukur sebenarnya ini worth it atau enggak sih, dengan cara menganalisis jumlah pengguna yang mendownload podcast kita dan waktu rata-rata pengguna mendengarkan podcast kita. Misalnya lagi nih, kita menggunakan media sosial, Instagram, YouTube, dan Twitter. Nah, cara kita mengukur efektivitasnya itu dengan cara menganalisis jumlah pengikut dan jumlah interaksi seperti komen, share, engagement pada media sosial kita. Kalau misalnya kita menggunakan online games, yaitu kita bisa menganalisis jumlah pemain, jumlah pengguna yang mendownload, dan jumlah pembelian yang masuk melalui games. Kadang biasanya games kan kita kalau mau mengupdate fitur, atau misalnya kita ingin beli koin, itu bisa ya, seperti itu ya. Itu bisa dijadikan sebagai ukuran. Jadi mana nih tipe on media yang harus kita kembangkan dan kita pertahankan. Oke. Nih ya, yang tadi ya, berbagai pilihan on media yang sangat variatif membuat marketers harus menentukan media mana yang worth it untuk dikembangkan. Jadi tidak semua harus dikembangkan, tergantung dari kebutuhan dari perusahaannya ingin mengembangkan 2 atau 1 atau 5 atau beberapa dari seluruh ke-16 implementasi on media tersebut. Baik, untuk pertemuan kali ini mengenai on media kita cukupkan sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan langsung ajukan di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sehat selalu. Kita jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.